Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji dan Udin Jail buka bersama di masjid. Menu pertamanya kurma. Ketika Bang Haji lengah, tumpukan biji kurma bekas Udin dipindahin ke tumpukan biji kurma Bang Haji. Bang Haji lapar banget ya, sampai makan kurma banyak gitu. Lihat tuh, sampai bijinya segitu banyak, ujar Udin Jail. Lalu Bang Haji juga nyaut, ente lebih lapar Din, sampai bijinya ente ikut makan. Timpal Bang Haji. Ya pemirsa, petang ini Anda menyaksikan program Hijab dan Hijabers, perbincangan seluk-beluk hijab dan pengalaman manis pahitnya para hijabers ketika memutuskan mengenakan hijab. Selain itu Anda juga akan mendapat tutorial inspiratif tentang mengenakan aneka hijab. Nah, untuk mengorek bagaimana serunya pengalaman para hijabers ketika memutuskan untuk mengenakan hijab, di studio telah hadir 3 tamu sangat istimewa saya di liburan Ramadan yang sangat berkah ini. Yang pertama Ibu Min Yuwana Yusuf Kohar, istri Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum Bu Min. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, cantiknya Bu Min. Ya. Lalu saya bersama dengan Ibu Dr. Umi Hijriyah, dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan. Assalamualaikum Umi. Kemudian saya ditemani dengan Ibu Nur Hafifah, anggota DPRD Lampung Selatan Fraksi PAN. Assalamualaikum Ibu Hafifah. Waalaikumsalam saudaraku. Subhanallah. Saya mohon izin langsung ke Ibu Min, Ibu Yusuf Kohar. Bu, konon kabarnya ketika berhijab merasa sudah siap dan minta izin kepada Pak Yusuf Kohar. Bahasa cinta antara kalian berdua ketika minta izin tuh seperti apa, Bu? Boleh. Berarti kalau bahasa cinta saya pakai bahasa Palembang, Mbak. Nah, cocok nih. Oh iya, mantap. Kurasa itu jadi juga. Jadi memang memutuskan berhijab itu memang dari hati nuraninya, dari diri sendiri, tanpa paksaan, tanpa apa ya disuruh. Memang ada saudara saya, ayu-ayu udah pakai kerudung semua, keponakan juga. Tapi waktu itu memang di keluarga besarnya tidak memaksa harus berkerudung, tidak. Cuman orang tua tuh bilang gini, apa yang penting dari hati nurani kita sendiri. Nah waktu itu aku nanya sama ini Pak Yusuf Kohar ya, kata aku nih. Manggilnya Bang? Oh, nah manggilnya kakak. Oh kakak. Kakak, Kak Yusuf. Oh subhanallah. Aku ngomong, Kak Yusuf, boleh gak aku pakai kerudung? Waktu itu kan masih kerudung, masih jilbab ya. Katanya yang namanya jilbab itu dari harga murah sampai harga mahal ada. Tinggal kita beli, tinggal ada duitnya. Nah, tinggal kita pakai. Yang penting hati kita sudah siap belum? Nah, mau pakai kerudung itu. Nah, kalau kita sudah siap, kita pakai attitude kita kayak mana, agama kita ya, kalau masalah agama kan berangsur pelan-pelan kita proses ya. Jadi katanya kalau kata kakak, kalau sudah siap silakan. Ya. Ketika kakak bicara seperti itu, apa yang Ibu bilang? Ah, sudahlah aku pakai belah. Di samping itu ya teman juga udah pakai, dan juga memang sudah saatnya saya harus pakai, aku pakai kerudung. Subhanallah. Dan juga kata Kak Yusuf setelah pakai kerudung, wah Allah cindo nian, bintang nih cantik nian. Kalau namanya cindo bahasa Sumatera Selatan ataupun Palembang itu cantik nian. Iya. Jadi tambah auranya, tambah keluar, tambah cantik. Ditahan dulu Ibu Yusuf Kohar, saya berpindah ke Ibu Doktor. Konon kabarnya menentukan untuk berhijab setelah training PII. Itu piye ceritanya Ibu Doktor? Terima kasih Mbak. Memang
Setelah training PII pada tahun 89, waktu itu ya masih basic, namanya LBT ya, Leadership Basic Training. Saya semakin kuat untuk menetapkan bahwa saya tidak boleh melepas lagi jilbab saya. Sekitar tahun 88-89 itu? Iya. Ya, sekitar gitu mungkin. Iya, Oke. waktu usia ya masih aliyah waktu itu. Iya, madrasah aliyah saya. Ceritanya dapat training yang menggugah hati Ibu tuh yang seperti apa, Bu Dokter? Kan kita ada pelajar Islam Indonesia ya. Pelajar Indonesia itu ada training-training yang harus dilalui. Alhamdulillah saya yang ikut mendapatkan hidayah ya, mengikuti training tersebut. Alhamdulillah di sana itu memang di samping latihan kepemimpinan di sana, kemudian juga ada juga kajian-kajian keislaman, antara lain tentang keputrian. Ya di sanalah kita diberikan materi-materi yang sangat menggugah menurut saya. Ya waktu itu memang kita berkerudung, tapi hanya sekedar ikut-ikutan ya, ikut teman-teman pakai juga ikut gitu, asik-asik dan cocok gitu kan. Nah setelah ikut training tuh memang waduh ini ternyata kita harus betul-betul Lebih tahu batasan-batasan dan lebih tahu yang mana yang boleh dan tidak boleh. Iya. Apakah itu kemudian tidak membatasi atau memberikan sekat-sekat terhadap aktivitas Bu Dokter yang banyak itu pada waktu itu? Alhamdulillah ternyata tidak. Setelah kita menggunakan jilbab ya dengan sungguh-sungguh gitu ya, ya tidak mengurangi aktivitas. Kita aktivitas di kegiatan keislaman oke, semakin banyak gitu kan. Kemudian di organisasi sekolah, di OSIS, di pramuka juga ya. Tetap bisa aktif begitu ya? Pramuka juga alhamdulillah. Subhanallah. Iya. Temenan di pramuka Iya, ya? di pramuka. Rupanya duduk dampingan temenan luar biasa, ketemunya baru di Ketemu studio juga. ini ya? Iya. Dokter. Karena memang itu tidak menghalangi untuk kita beraktivitas dan Tidak berprestasi menghalangi, terus. betul, Sekarang saya betul. boleh Alhamdulillah. beralih ke Silakan. Ibu Hovifah. Ibu Hovifah sebagai anggota DPRD Lampung Selatan, Iya. fraksi PAN. Ini kabarnya berhijab itu karena setelah training, beda lagi nih, HMI, itu gimana ceritanya? Iya, betul sekali. Jadi kan kalau diizinkan ya saya bercerita sebelum saya ikut training HMI ya berjilbab bukan berhijab. Iya. Ya pulang dari kampus kita buka karena saya termasuk salah satu anak yang tomboy juga. Oh, Senang itu pakai tomboy jeans. juga. Jadi kalau Iya. kuliah Usuluddin itu kan kalau di kampus Unila mungkin bagian ini ya teknik yang boleh agak tomboy, metal-metalan. Nah kalau di Usuluddin itu ya ini saya lah nge-gym terus kerjaannya. Jadi tiba-tiba berubah, bertransformasi itu gimana? Iya, berat panjang. nggak? Berat nggak? Berat. Makanya saya cerita ya. Iya. Jadi emang cukup unik lah pembelajaran di dalam niatan kita untuk berhijab tersebut memang agak mengalami satu perang batin lah pada saat itu karena saya juga kan penari dari SMP, SMA sampai kuliah saya masih sering digunakan untuk tari di dinas-dinas instansi di pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan dan suka juga pergi ke daerah lain diajak oleh bupati saat itu Pak Dul Hadi. Termasuk penari andalan. Ya, dan bersama. harus mengorbankan ketika berhijab mengorbankan hobinya itu gimana ceritanya? Nah itu ketika saya mulai ada masukkan ilmu-ilmu tentang hijab, kumpul duduk bareng dengan kawan-kawan kajian, terus saya mulai ikut training HMI bertambah. Tapi belum langsung itu bertambah tapi keinginan niat saya untuk berhijab tersebut gitu. Itu pun masih dalam proses pembelajaran karena saya belum punya baju-baju hijab yang seperti sekarang. Saya masih punya kemeja, punya jeans, tapi saya usahakan untuk tidak lepas walaupun memakai jeans, pakai kemeja, saya tetap terus berproses, berproses seperti itu. Nah akhirnya saya pun mengajak ya kawan-kawan melihat karena kan ada pesta undangan gitu kan, mereka masih untuk lepas, saya berusaha untuk berhijab coba gitu. Akhirnya kawan-kawan ikut tertarik juga, akhirnya ikut reaksi dari teman-teman pada waktu itu ketika memutuskan berhijab. Itu musim-musimnya belum banyak berhijab belum banyak. Usuluddin tahu sendiri. Bu Hovifah.
Jadi Tahu saya sendiri dah. suka ikut teater. Saya hobinya teater, ikut sama itu pasar seni dengan kawan-kawan, ikut grup teater. Jadi kan Iya. tambah tomboynya. Iya. Kalau di kampus. Reaksi mereka sempat kaget nggak Iya, lihat itu? kaget. Tapi saya ya nggak banyak bicara sih. Iya. Saya senyum saja. Lama-lama mereka mau ikut training HMI Oke, tersebut. luar Terus biasa. samping itu juga saya organisasi kampus aktif di Pramuka. Kebetulan pada saat itu saya jadi sekretaris Racana Pramuka. Di zaman saya tahunnya mungkin sekitar 9293 gitu deh. 9293 aktif di Pramuka, aktif di oke. Pramuka. Kemudian ya itu organisasi yang dua itulah yang membentuk karakter saya. Karakter yang sekarang. Saya berani bicara, berani berekspresi, berani menentukan sikap gitu kan. Oke. Nggak nyangka aja mau jadi lari ke politikus seperti ini. Itu semua luar kaderan dari biasa. Pramuka, dari HMI. Dengan hijab tidak membatasi dan terus bisa berorganisasi dan lain-lain. Masih, Saya Masya masih Allah. ingin menanyakan sesuatu yang memang menggelitik hati saya kepada Ibu Min, kepada Ibu Doktor juga, tapi kita tahan dulu. Pemirsa, makin menarik perbincangan kita menjelang berbuka petang ini. Tapi kita harus jeda sejenak untuk mengikuti Kultum. Dan perbincangan para hijabers akan kembali usai azan maghrib. Tetaplah di Hijab dan Hijabers, bertakwa tanpa mengurangi gaya. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Ini apa nih? Itu punya dia itu Pak yang lari tadi Pak. Kok di tangan kamu? Ya saya suruh bawa nih. Saya baru kali bawa di tangan kamu. Baru sekali Pak. Cegah tangkal cekal. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Sering kelewatan momen penting dan kesempatan bisnis yang menjanjikan. Ini dia program yang menayangkan informasi bisnis seru. Pas bagi urban people yang tidak mau ketinggalan bisnis opportunity di sekitar Anda. Infobiz, hadir Senin sampai Jumat, pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Berbagi hikmah dalam pandangan Islam menyambut bulan yang suci bersama para penceramah ternama. Punya Nabi itu bukan hanya saja buat orang Islam, Pak. Bu. Tidak ada yang berhak disembah. Cinta Rasulullah, dia harus meneladani apa yang Dalam Cahaya Hati Indonesia, spesial Ramadan, hadir pada hari dan jam berikut. Sucikan hati bersama iNews TV, inspiring and informative. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Situasi terkini tentang Lampung. Kami kabarkan dalam program iNews Lampung. Ruby Owner Club Indonesia menggelar jambore bergiliran. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ujian Nasional Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Bumi mengindikasikan Hanya di kecurangan. iNews TV Lampung, inspiring and informative. Melafal dan menghafal rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran untuk menjadi teladan sejak dini. Setiap anak, siapapun itu, dia berhak untuk menghafal Quran. Disajikan dalam program spesial Hafiz Indonesia, hadir pada hari dan jam berikut selama bulan Ramadan. Bagi yang terbaik sedunia. Sucikan hati bersama iNews TV, inspiring and informative. Program spesial Ramadan menemani Anda berpuasa dengan informasi yang menarik seputar dunia Islam. Top File spesial Ramadan. Berbagi pengetahuan lengkap seputar umat muslim. Cahaya Ramadan. Pengkajian mendalam ajaran Islami yang dibawakan dalam kuliah 7 menit. Kultum dan berbagi hikmah dan pandangan Islami bersama Cahaya Hati Indonesia. Sucikan hati dengan beragam program iNews TV. Temani akhir pekan Anda dengan berita sekitar Lampung. Mahasiswa Aliansi Mahasiswa Peduli IAIN Raden Intan Lampung mogok makan sejak Selasa kemarin. iNews Lampung sepekan hadir setiap hari Sabtu dan Minggu di jam berikut.
di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Memperkaya pengetahuan Anda seputar kehidupan umat Islam. Dari sejarah masjid hingga kegiatan para santri di seantero negeri. Cahaya Ramadan di setiap segmen berita kami selama Ramadan. Sucikan hati bersama iNews TV, inspiring and informative. Program spesial Ramadan, melafalkan dan menghafalkan rangkaian ayat Al-Quran. Hafiz Indonesia, syiar menyambut Ramadan bersama para ustadz dan penyanyi ternama. Syiar Akbar Ramadan, pengkajian ajaran Islami yang menginspirasi puasa Anda. Inspirasi hari ini, serta berbagi informasi dan referensi ringan di bulan Ramadan. Intermezzo spesial Ramadan. Sucikan hati dengan beragam program iNews TV. Temani akhir pekan Anda dengan berita kriminal selama sepekan. Sana. Turun kamu, turun. Cekal sepekan, hadir setiap hari Sabtu dan Minggu di jam berikut. Nah, mereknya Bintang. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hijab dan Hijabers. Bertakwa tanpa mengurangi gaya. Alright, aduh ini seru banget ya, karena saya melihat di studio ini sumringah ya kan, suasana Ramadan semakin sumringah. Pemirsa, langit selalu cantik dengan bintangnya, muslimah selalu cantik dengan hijabnya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada para hijabers apakah mereka merasa cantik setelah mengenakan hijab. Saya ke Ibu anggota DPRD Lampung Selatan. Bu, apakah Bu Hawifah merasa cantik setelah mengenakan hijabnya? Monggo. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang penting, sangat penting ini pertanyaannya untuk dijawab dan diberi kabar kepada pemirsa. Jadi memang saya setelah memutuskan untuk berhijab, pertama merasa lebih nyaman saja, nyaman. Kemudian memang ini sih kalau awal itu belum merasa cantik ya rasanya, karena memang apa adanya berhijabnya gitu. Tapi berproses saya mulai melihat, mempelajari cara-cara berpakaian hijab agar tidak menjenuhkan saya, karena saya kan perempuan aktivis gitu kan. Jadi banyak yang dilihat juga di luar, wah itu cantik loh hijabnya seperti itu, itu manis hijabnya seperti itu. Ada keinginan saya juga untuk ngikuti gitu loh. Jadi ya jujur merasa lebih cantik berhijab daripada sebelum. Merasa lebih anggun. Walaupun pada waktu itu koleksi hijabnya terbatas karena kerudungnya waktu itu masih uangnya pun belum mencukupi. Waktu itu ada berapa koleksi Ibu? Coba kita bongkar sedikit. Aduh, Masya Allah, Subhanallah. Ketika apa tuh? Ketika baru mulai? Iya, pada masa mulai. Jujur saya memang kalau baju hijab saya belum punya, saya katakan. Saya jadi masih punya baju kaos, baju kemeja yang lengan panjang, kemudian celana jeans. Kemudian saya ya tentu menyampaikan dong keinginan saya untuk berbusana muslimah, berhijab kepada orang tua. Ya dibuatkanlah pada saat itu cuma 2 potong. Saya gonta-ganti yang 2 potong itu saja. Tapi saya masih mau memakai yang itu kemeja itu gitu, karena bagi saya, hati saya udah saya niatkan gitu untuk berhijab seperti itu. Subhanallah. Ini seru ya, ternyata cerita anggota DPR ya Bu ya, DPRD dulu cuma punya 2 potong hijab. Saya ke Ibu dokter, ini bagaimana ceritanya? Apakah setelah berhijab Anda merasa ada perubahan di dalam diri Anda? Silakan. Iya, memang betul Mbak. Setelah kita berhijab itu semuanya berubah kayaknya.
berubah. Tiga aja yang paling Tiga, yang paling banyak. Yang pertama sikap kita. Oke. Iya, sikap kita otomatis ikut berubah. Yang tadinya cenenelan gitulah ya. Ini mau Iya, nggak iya. mau Iya. ya kita berubah gitu. Oke. Kita bisa begitu. Kemudian pergaulan. Iya, pergaulan kita juga ya tidak ini. Mulai sortir, pilih-pilih gitu atau gimana? Enggak juga. Kalau aktivitas yang lain tetap kita aktif. Kan kayak waktu itu pramuka juga masih ikut di OSIS Hayu, gitu kan. Di Rohis itu kan zaman itu juga Hayu di PII juga masih jalan. Alhamdulillah kalau aktivitas tidak mengurangi aktivitas. Justru semakin banyak aktivitas Semakin banyak. Perubahan yang ketiga apa, Bu Dokter? Perubahan yang ketiga kalau tadi teman mungkin ya teman-teman itu jadi nggak sembarangan lah sama kita. Jadi dia juga bersikap itu mungkin menyesuaikan ya. Di jalan-jalan kita aman, kemana-mana kita rasanya aman gitu. Di mobil, di angkot, misalnya kita pulang sampai jam malam ya, misalnya kalau memang sampai harus malam kegiatan itu, alhamdulillah kita aman. Gak ada yang colek-colek gitu, colek-colek, ada yang usil-usil. Iya, kita aman, alhamdulillah. Karena pada waktu itu sempat juga dibilang ninja, hati-hati. Iya. Jangan deket-deket di bau surga atau gimana. Betul, gitu. iya. Awas nih ada Bu Haji gitu kan pasti kan. Ninja pasti itulah orang ya. Lebih suka aman perubahannya, merasa seperti itu. Jadi tambah semakin yakin bahwa dengan berhijab itu kita akan terlindungi. Bongkar dikit, waktu itu ada berapa koleksi hijabnya? Jangan bilang pinjam tetangga juga ya, karena orang belum ada. Coba sedikit. Ya zaman baru pakai jilbab itu nggak banyak juga jilbabnya, paling ya 3 biji ya. 3 biji untuk satu semester, gonta-ganti. Pokoknya cari tuh yang warna yang netral gitu ya. Warnanya yang netral. Jadi hitam, putih gitu kan. Satu lagi warna apa ya waktu itu ya? Coklat atau gitu ya, yang agak-agak krem. Jadi baju kemana aja masuk gitu kan. Itu triknya seperti itu. Ini seru, kita dengar lagi cerita Ibu Yusuf Kohar nih, seru lagi mungkin. Waktu itu Cindonian deh, setelah berhijab, ya kan, setelah berkerudung. Ini ada perubahan nggak sebelum dan setelah berhijab yang Ibu rasakan? Sebelumnya dulu kali ya. Sebelumnya dulu. Kalau sebelumnya mau pakai bahasa kita atau bahasa ini? Bahasa itu juga jadi ada translate-nya di situ. Ada translate-nya di sini. Kalau sebelumnya kita kan bebas mau kemanapun, kita kan, saya kan paling suka pakai jeans dulu ya, pakai jeans sama kaos. Jadi kemana-mana kita ya katakanlah bebas. Dan jelas kita kalau dulu masih SMA ataupun masih sebelum menikah ataupun baru menikah dengan Pak Yusuf, kalau ada laki-laki itu masih sweet. Walaupun di depan samping Pak Yusuf juga dia masih lirik-lirik, tapi itu sebelum berhijab ya. Jadi kita benar-benar Bapak masih agak takut-takut kalau ada cowok-cowok misalnya, laki-laki, namanya kita ke baju kebuka ya. Nah, tapi setelah berhijab kita kan merasa nyaman bener. Mau jalan sama teman, rasanya percaya diri. Selain itu karena terlihat lebih cindo tadi, lebih uang belanja ditambah itu. Tidak juga, karena kan ke jilbab sekarang ini hijab apa tuh ada yang harga 10.000 pun ada yang Paris. Jadi kan kalau masalah ini tergantung dari kita anaknya. Waktu itu ini Ibu Yusuf Kohar punya koleksi berapa? Karena tadi kerudungnya tadi kan yang kita beli kan yang Paris kan harga 8.000 kan. Nah, tergantung baju, ada yang biru, ada 6 lah kali. 8.000 tuh. Oh, bambu kuning. Oh, di bambu kuning ada yang Paris harga 10.000 ya Bu ya. Ada. Jadi kan kita cek tinggal pilih. Sekarang mungkin 12.000 kali. Udah naik 12.000. Jadi berapa set waktu itu? Ada 6 lah kali, biru, merah, kuning, ada putih, yang netral. Lebih banyak Ibu Yusuf. 6. Ibu berdua, mohon maaf, silahkan menyesali diri. Iya, tapi ini nggak ada yang perlu disesali karena aku butuh komentar dari ibu-ibu. Ini Viti untuk Anda, pemirsa. Ini Viti tentang bagaimana penampilan fashion busana cantik dengan hijab. Seperti apa untuk Vitinya? Silakan.
Alright, kita kembali dan mengomentari VT tersebut. Saya minta dengan segala kerendahan hati, Bu Min, Bu Yusuf Kohar, ada komentar tentang VT barusan. Fashion saat ini dengan berhijab. Memang sekarang ini karena hijab ini fashionnya udah apa ya, termasuk juga saya ini mungkin jawabnya agak menjurus ke lain dulu. Ini termasuk bidang industri juga ya. Dengan adanya hijab, dengan adanya kerudung ini, jadi pihak industri udah bermacam-macam membentuk kerudung yang sesuai daripada yang kita butuhkan. Juga para UKM saya lihat sekarang ini dengan adanya hijab dan kerudung, mereka membuat aksesoris untuk mempercantik hijab tadi ya. Jadi kalau masalah hijab itu tergantung dari yang pemakai, karena kan kalau anak muda dia masih casual ya, masih gaya, tapi ya insya Allah mereka butuh proses, butuh mungkin belajar lagi insya Allah akan memakai hijab dan syar'i yang diisyaratkan oleh agama Islam. Subhanallah, kalau ibu istri wakil wali kota begitu ya, sempat memikirkan UKM ya kan, karena menumbuhkan kesempatan-kesempatan pada mereka untuk peluang-peluang untuk lebih ini. Kalau ibu dokter, silahkan gimana komentar Vivi tadi? Ya, sebetulnya kalau sekarang ya berhijab itu sudah banyak model ya. Kemudian kalau secara kita bicara mungkin secara syar'inya lah ya. Ya. Bicara secara syar'i, memang kalau dalam Al-Qur'an jelas ya, di dalam Al-Qur'an itu misalnya seperti An-Nur 31 ya, kemudian Al-Ahzab ayat 59. Di sana janji Allah itu sudah jelas, barang siapa yang menggunakan ayu rafna gitu kan, Allah akan mengenal kamu kan gitu, akan mengenal kita lebih baik dibandingkan dengan yang tidak menggunakan hijab. Itu sudah janji Allah. Kemudian dan akan lebih terjaga, lebih terlindungi dari ya itu tadi mungkin ya, dari contoh-contoh tadi, dari yang usil, dari yang tidak senonoh gitu kan, dari orang-orang yang suka tidak di jalan-jalan dan sebagainya, itu kita akan terlalu terlindungi. Itu sudah janji Allah. Iya. Dalam Al-Qur'an juga ada walibasut taqwa dzalika khair kan gitu kan. Pakaian yang baik itu adalah yang pakaian takwa kan. Nah, tapi seperti apa pakaian takwa itu kan itu? Apakah orang yang bertakwa seperti itu? Ya, antara lain adalah yang menutup aurat itu. Iya, libas tauhid menutup aurat. Jadi batasan aurat kan sudah jelas gitu. Dalam Islam yang harus ditutupi itu batas mana-mana. Seperti itu saya kira. Subhanallah. Aku mau tanya lagi nih dengan Ibu anggota DPRD, apakah fashion hijab tadi komentarnya seperti apa? Baik. Saya senang sekali ketika dilihat fashion. Saya juga salah satu penikmat fashion hijab. Jadi kalau saya sih lebih memandangnya begini. Anak-anak sekarang itu ya, remaja-remaja sekarang beda dengan kita dulu. Kita dulu itu masih terbatas kan. Kalau ini kepada fashion nih, saya memandangnya. Jadi untuk menarik agar mereka tertarik untuk berhijab karena perintah itu tadi, memang betul kalau kita kaji melalui dengan syar'i itu, hijab itu kan baju yang longgar, baju yang longgar seperti terowongan, ada lengan, ada lepas gitu, menutupi seluruh tubuh kita kecuali muka dan tangan. Tapi kan sekarang ini dengan perkembangan teknologi, kita berdakwah untuk mengajak anak-anak kita untuk bisa berhijab, tentunya melihat perkembangan yang ada sekarang gitu. Jadi saya memandangnya ya nggak apa-apa gitu. Mereka anak-anak remaja bahkan bekerja berhijab tapi masih mengikuti fashion gitu kan. Yang terpenting mereka sudah mau melakukan itu untuk lebih kepada syar'i, mengikuti petunjuk ayat Al-Qur'an itu melalui proses lah ya. Jadi belajar terus. Jadi saya pun belajar. Saya saat ini walaupun dikatakan udah kenal berhijab dari masa kuliah di kampus, tapi kan selalu melalui proses dan keimanan, ketetapan kita tuh jejak gitu loh. Kadang di atas kita ingin sekali untuk melakukan yang ada di ayat tersebut, perintah Allah, tapi kadang juga kita ingin mengikuti passion, apalagi
saya di DPR itu pakaiannya kan seragam yang telah dibuat dari kantor. Ada ketentuannya gitu, ada ketentuannya. Ya, yang penting hati kita gitu kan. Katanya sih yang penting hati, tapi kan proses semuanya. Subhanallah. Itu. Nah, kita masih banyak lagi akan saya korek-korek nanti. Tetap di sini pemirsa, luar biasa. Hijab bisa menjadi fashion yang tak kalah menarik dengan fashion busana lainnya. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda komersial berikut. Tetap di Hijab dan Hijabers, bertakwa tanpa mengurangi gaya. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama Hijab dan Hijabers, bertakwa tanpa mengurangi gaya. Seru sekali pemirsa, dan inilah saatnya kalau nggak di TV kapan lagi ya kan, Kimak Ganta kapan lagi. Saya mau minta saling mengomentari hijab. Kapan-kapan kita bisa mengomentari hijab Ibu Yusuf Kohar ya kan? Iya. Ibu Min sekarang bisa mengomentari hijabnya Ibu Doktor ke Ibu Khofifah ke Ibu Min. Dimulai dari Ibu Min dulu, silakan. Oke, terima kasih untuk Ibu Dokter Umi ya. Sebenarnya hijabnya sangat bagus sekali, udah cocok, padu-padan warnanya sudah bagus. Saya berharap kapan saya pakai sari seperti itu. Memang butuh prosesnya. Sangat cantik sekali Ibu. Wih, seru ya, langsung dikomentari. Iya. Silakan Ibu Dokter ke Ibu Khofifah. Silakan. Aduh. Silakan. Ini dong sama-sama di Pramuka loh, ya kan? Tapi ketemunya di sini, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau menurut saya sudah sangat cantik ya. Iya. Alhamdulillah. Sangat cantik, sangat padu padan, cocok serasi sekali dari atas ke bawah, ini pas banget. Iya. Padu padannya yang mana? Ini kan hijau semua. Iya, artinya nyunah bener beliau ini. Rasul kan suka yang hijau katanya. Iya. Subhanallah. Ya jadi memang ya cocok lah. Iya, sudah pas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Silakan Ibu Khofifah ke Ibu Min. Iya, giliran saya nih. Iya. Kalau nggak dapet giliran kan nggak seru pulangnya. Jadi untuk Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Kohar, ya ini apa namanya sudah kontras ya. Ini memperkenalkan batik. Ya, batik dibuat baju hijab gitu kan. Ini namanya fashion ya, model. Jadi dengan jilbabnya pun, model baju dengan cara pakai jilbab pun kalau saya mandang dari fashion sudah kontras. Warnanya juga sudah kontras. Karena saya katakan tadi saya penikmat fashion. Jadi apa artinya bagi saya suka-suka aja gitu kan. Sudah pas lah kalau untuk padu padannya, udah kontras untuk fashionnya. Warna, nah itu mungkin untuk ibunda. Selamat bercantik dia. Iya, Ada yang perlu, ada yang masih wajahnya juga keren ya. Ada yang perlu tanya lagi nggak? Bu, kira-kira beli di sebelah mana? Kalau itu batiknya ini ya, apa batiknya? Saya cuma 2 Bu. Cuma 2. mulai. Siap potong. Keluhan boleh disampaikan nanti di belakang ya kan, di belakang kamera. Pemirsa, ini saya juga punya Viti lagi, nanti tolong dikomentari bahwa Viti ini mengenai fashion hijab yang ada di Rusia. Seperti apa fashion hijab, tren fashion hijab di Rusia tersebut? Silakan kita saksikan bersama.
melihat tren fashion hijab yang ada di Rusia, saya ingin minta komentar langsung ke Ibu Min. Monggo Bu, silakan. Kalau fashion di Rusia tadi sepertinya apa ya, mungkin sudah di negara sana sudah seperti itu, dan sangat, karena saya dengar situ kan daerah fashion ya. Pada daerah fashion para pelaku usaha kecil menengahnya maupun industrinya itu sangat memanfaatkan pakaian peluang hijab maupun kerudung untuk masyarakat di negara sana. Jadi sesuai dengan mungkin daerahnya dingin kali di sana juga, dengan Salmoda. Kalau dengan di Pagar Alam. Salmon ke daerah gunung, salmonnya itu. Mungkin juga di situ kan karena passionnya dia kan harus cepat ya, gerakan cepat kemana-kemana. Jadi menurut saya passion di negara Rusia itu sangat bagus dan sesuai dengan orangnya kali ya, cantik-cantik juga. Dan kalau dia harus memakai sarung, jadi harus butuh proses juga. Jadi tetap kegiatan aktivitas tidak mengurangi ketakwaan untuk menutup aurat di sana juga ya Bu ya. Subhanallah. Ngomong-ngomong, orang Rusia itu satu keturunan dengan orang Morai ini nggak cantik-cantik gitu ya? Kayaknya iya. Masih sama. Silakan Bu Dokter komentarnya. Ya, Masya Allah ya, kalau kita lihat ya di Rusia, dunia komunis seperti itu, sekarang sudah trennya berjilbab ya. Iya, busana muslim gitu. Alhamdulillah, ini saya kira luar biasa ini. Yang luar biasa, rahmat Allah ya buat orang Rusia. Ya itulah seperti Ibu tadi ya, berproses memang mereka. Tapi saya kira ya sudah, yang penting kan ketentuan menutup auratnya sudah mereka dapat ya, sudah dimulai begitu. Kemudian pakaiannya juga tetap walaupun trendy, tetap juga dia tertutup begitu, walaupun memang belum, tapi sudah menutup syarat-syaratnya sudah ada lah ya. Longgarnya udah ada. Longgarnya sudah ada, tidak ketat. Saya lihat kan tadi ya, gambar tidak ketat. Karena sudah menutup dadanya, seperti itu. Itu sudah bagus saya kira ya untuk dunia yang komunis itu ya gitu. Karena sekarang perkembangannya sudah segitu pesat dan maju. Gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan kita berdoa ya. Mudah-mudahan Islam muncul terbit dari sana dan lebih banyak lagi. Dan bila perlu kita ajakin Ibu untuk studi banding ke sana. Boleh. Iya, boleh juga tuh. Cek ya kan, studi banding langsung. Iya, betul. Disimpan dulu agenda itu. Silakan Ibu Habibah. Semakin menarik. Semakin menarik. Jadi memang kita ini selain diri kita juga melihat yang lain. Di negara lain bagaimana sih perkembangan untuk berhijab ini. Bagi saya melihat di Rusia tersebut yang memang negeri daerah yang memang cukup minoritas untuk Islamnya, Muslimnya, saya apresiasi ya, sangat terharu juga ketika melihat tadi tayangan wanita muslimah di Rusia. Dia mempunyai satu niatan berdakwah melalui berhijab dengan fashion tentunya ya, cocok dengan daerah yang mereka yang memang telanjang ya, banyak ini. Tapi dengan adanya sebagian dari muslim-muslim yang memikirkan tentang berhijab, menjalankan perintah ilahi, perintah Allah, ya kita patut bersyukur. Dari sini kita patut berdoa juga dengan minoritasnya mereka muslim, semoga semakin berkembang gitu. Semakin berkembang keinginan untuk berhijab, semakin berkembang kemauannya. Oh, saya asik-asik aja, keren banget. Terus bisa menarik orang-orang yang belum berhijab ketika melihat fashion orang Rusia tadi. Saya aja tertarik itu. Oke, luar biasa. Memang berdakwah itu bisa lewat jalan seperti apa saja pemirsa, dan yang dilakukan di Rusia tadi merupakan salah satu dakwah muslimah di sana. Tapi saya juga punya VT untuk Anda, tutorial hijab, aneka hijab yang akan diberikan untuk Anda. Silakan. Halo, assalamualaikum. Berikut saya tampilkan tutorial hijab untuk pergi ke pesta atau kuliah. Ini ya. Ini segi empat kayak gini, kita langsung ini bagian ujung kiri dan kanannya ke atas seperti ini. Jangan diratakan. Nah, yang sebelah kanan lebih panjang daripada sebelah kiri. Seperti ini. Nah, kemudian
Kemudian kita sematkan jarum pentul di bagian bawah dagu. Terus yang bagian panjang kita tarik ke atas telinga seperti ini. Nah, kemudian kita tarik dua-duanya ke belakang. Yang ujung dan ujung kita putar seperti ini. Putar seperti ini dan naikkan ke bawah. Ini ya. Nah, ditarik biar agak selesai. Terima kasih, saya Nadia. Assalamualaikum. Ya, terima kasih pemirsa dan terima kasih juga untuk tamu undangan saya. Semoga perbincangan ini menambah wawasan silaturahmi, keimanan dan keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk Ibu Min Yusuf Kohar, terima kasih sudah bersama Yudit di sini. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Ibu Dokter dan terima kasih juga untuk Ibu Khofifah. Sama-sama. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita diberikan istiqomah selalu ya. Ingat yang perlu dicatat tadi apa? Bareng-bareng tadi banding. Rusia ya. Alright, pemirsa, saya akhirnya Yudit Samanta beserta seluruh kerabat kerja. Sebelum saya berpisah, banyak pemirsa wanita modern tampil mempesona, namun hanya yang berpakaian takwa atau yang mengenakan hijab lah yang cantiknya mendunia akhirat. Amin. Amin. Akhirnya, saya Yudit Samanta beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijab dan hijabers, Bertakwa tanpa mengurangi gaya.